Dirimu tuh kapan sih coba awal-awal gabung stand up Magelang tuh kenapa tuh kan? Karena udah di Jogja dulu. Dulu Awalnya di di Jogja. Jogja 2015. Kamu udah di Jogja berapa tahun itu? Gabung stand up Jogja? Stand up Jogja belum mulai setahun lah. 2 bulan 3 bulan lah di Jogja. Tahu di Magelang ada komunitas, bergabunglah saya dengan stand up Indo Magelang. Kenapa? Mutusin Magelang aja dah. Kan setelah itu kamu pas udah gabung stand up tuh di Magelang langsung di Magelang terus kamu tuh. Kan udah nggak ngekos juga habis 2000, aku kelar ngekos tuh 2017 kayaknya. 2017. Laju lah, bukan laju. Sering di Magelangnya, jadi kan aku gabung sama. Tapi kan open mic dulu. Open mic apa? Open mic Magelang dulu. Sekali. Coba inline 2016. 2016. Januari 16. 2016 bulan Januari. Dulu tuh awalnya aku di Jogja gabung komunitas kampus. Stand up UAD. Universitas Ahmad Dahlan. Nah. Dan yang anjingnya adalah pertama kali open mic langsung ngejob welcoming maba. Langsung ngejob itu pertama kali. Gila. Terus bikinnya gimana? Berarti kamu dikasih tahu udah ada materi. Berarti materi belum ada. Udah ada materi, udah nulis kan dulu kan udah nulis dulu. Tulis dulu. Terus aku sharingin ya diiyain aja sama senior. Oh, tapi kan memang itu bilangnya open mic atau tampil stand up di tampil. Besok tampil ya karena nggak ada orangnya. Ini kan masa transisi bukan sih? Setelah wadah itu iyalah pokoknya kayaknya karena nggak ada orang terus disuruh tampil di fakultasku sendiri di psikologi. Ada sebenarnya dari komika lain cuman kan dari fakultas bukan psikologi. Wadah kan kampusnya kesebar, Mas. Ada kampus 1, 2. Dulu sebelum ada kampus utama kampus 4 ya dulu yang banyak mahasiswa itu kampus 1, 2 sama 3. Kampus 4 fokus ke asrama. Jadi kamu kampus 1. Kampus 1 yang enggak asrama. Bukan asrama, kampus paling tua di. Kamu ngambil fakultas apa? Psikologi. Itu baru berapa semester berapa tuh kamu? 2015. Semester 5. Semester 5 udah langsung tampil di depan maba. Iya. Materinya apa tuh pertama? Roasting dosen. Pecah tuh. Kena semua. Dosennya adalah salah satu dosen yang paling terkenal, nggak killer sih, cuman dosen yang unik, salah satu unik di psikologi. Anak baru kan nggak kenal dosennya, kok bisa kan banyak itunya. Bukan maba banget, mereka udah kayak malam inaugurasi. Oh, berarti udah kuliah berapa bulan gitu. Terus nggak, pokoknya udah kan yang nonton bukan cuma maba, bukan cuma maba. Bukan cuma. Oh ya, rame yang lain juga. Itu kebetulan MC-nya juga temanku deket. Oke, udah dinaik gitu. Nggak tahu kalau aku yang tampil. Oh, ini ya kita ada hiburan stand up yang satu kan namanya ada seniorku namanya Mas Danang Sembrono sama Mas Yun. Itu yang komika pentolan di psikologi dulu. Tiba-tiba muncullah namaku. Dia pas nyebutin ada stand up dari Ipang, dia ketawa. Teman saya namanya Bahar. Karena nggak tahu kalau kamu mau stand up di situ. Iya. Aku kan juga dulu pendiam, introvert. Oh, introvert. Oh, jadi kamu tidak mau dilihat orang, tidak mau tempat ramai. Tapi itu panggung pertamamu berarti. Panggung pertama langsung sebanyak itu penontonnya dong. Ratusan orang tau? Ribuan. Bukan arena, Mas. Bukan arena. Terlalu banyak, Mas, ribuan. Ratusan orang berarti yang nonton langsung. Lumayan. Aku aja dulu panggungku cuma selo pertama. Itu kan selo lama banget. Iya, tapi dikit banget itu orangnya. Dan itu semua nontonin semua. Membeku. Penontonnya itu kan membeku. Mas gila, apa? Selo kan emang tonggak awal stand up Jogja kan? Salah satu tonggak awal 2012 aku Januari, daftarnya di Desember aku udah daftar. 2012 Januari itu aku tampil. Kenapa nggak tampil di stand up Magelang dulu? Magelang belum ada. Tapi Februari 2012. Magelang kan usia 1119. Oh, siapa tahu usianya Magelang. Dulu di sini isinya cuma Pitikan Tropo sama Dendels ya. Terlalu jauh, Mas. Pitikan Tropo yang lebih jauh daripada Dendels. Nah, dirimu memutuskan untuk aku ke Magelang aja lah. Itu berarti pada saat kamu berpikir kayaknya aku akan di Magelang deh. Kayaknya aku nggak lama bakal tahan di Jogja. Padahal kamu tuh udah masuk lingkup Jogja loh, udah dikenal ke tier 1 ya kan? Ke level yang teman-teman bukan tier 1 juga. Bukan tier 1 juga ya, tapi udah mulai dikenal lah. Kenal sama teman-teman. Yang udah senior sekarang itu angkatanmu waktu itu. Stand up Jogja ya kan? Ya, nah orang sudah tahu si Irfan, tapi Irfan masuknya Magelang. Waktu ada audisi yang ada kuotanya untuk Jogja juga, Irfan masuk kuota Magelang waktu itu. Dan orang, "Oh, kok nih Magelang, Van?"
Itu karena sebatas kecintaan saya terhadap kota kecil ini. Enggak, Mas. Terlalu berat bro, saya kan di Jogja bro. Karena itu Enggak. lucu-lucu banget komunitas travel Jogja dulu. Apalagi yang sekarang yang baru-baru gila. Iya, lucu-lucu banget. Emang sudah progresnya sejauh itu. Sejauh itu. Ya, Magelang mah memang masih stuck di 2012 kita. Kita Kualitas komedinya masih tentang itu. Jomblo. Terus Raditya Dika, Cinta Cinta Brontosaurus. Mentok di ini, kalau misalnya gede-gede dikit ya Panji Merdeka Dalam Bercanda ya. Bisa. Sama Bang Panji masih nge-rap di Masih nge-rap di Magelang tuh masih nge-rap. Mas Panji masih nge-rap. Kemarin kamu terakhir masih bukunya Ramon Pamana ya kamu, kitab suci. Sampai sekarang. Oh, dasarnya masih itu. Karena emang kita lanjut ke topik. Maksudnya tuh yang biasanya di konten itu aku sama rencananya tuh mau kayak cerita awal-awalnya kamu gabung stand up kayak gimana, memutuskan untuk gabung di stand up Magelang itu seperti apa. Jadi aku lihat waktu itu pertama kalinya Irfan itu tak gabung stand up itu pas open mic di Coffee Toffee. Dan itu bahas bola. Irfan tuh bola banget tuh materinya tuh. Dulu. Dan memang langsung lucu karena memang materi itu udah solid ya berarti yang kamu bawain waktu itu. Apa tuh materinya, ingat nggak kamu pas satu? Lupa. Yang bola, kamu penggemar Arsenal. Kamu ada bawain penggemar Arsenal. Karena kita temanya hari itu bola. Temanya hari itu adalah bola. Lupa aku materi open mic di sini sama opening pertama aku lupa. Dan langsung lucu banget aku bilang karena emang terlalu lama Mas. Mikrolaks itu terlalu yang baru banget daripada yang dulu itu. Belum sampai Mikrolaks itu dulu. Itu lebih ke kamu bola, fullnya bahas bola karena memang kamu bola banget gitu loh. Terus bahas kamu kuliah psikologi gitu. Cuma aku lupa emang. Tapi aku ada dokumentasi dari vlognya aku punya. Dulu kan aku sering nge-vlog tuh. Ada kayak penampilanmu di situ. Itu. Lupa aku. Aku materi pertama. Nah, kan setelah itu kamu lanjut lagi karena aku coba tuh kalau ada anak-anak baru tuh aku coba rangkul apalagi orang Magelang. Ayo Mas besok open mic lagi. Nah, next time tuh kamu berapa minggu tuh open mic lagi. Selama lama kamu open mic tuh hari Jumat atau Sabtu? Hari Jumat, kita selalu hari Jumat. Nah, itu waktu itu sore. Ya. Lagi sore itu jadwal kita. Aku kan kuliahnya kelar Kamis. Oh. Jumat pagi aku ada kuliah. Pokoknya Jumat aku udah di rumah. Itu pas sore pas kamu datang pas lagi jadwal kita sore. Ya. Ngabuburit apa itu? Makanya kadang aku di Fon, kadang aku di Magelang. Jadi nyesuaiin aja kalau pas aku pulang ya aku di Magelang, kalau pas di Jogja aku nonton Fon atau materimu sulit ya? Solid materimu. Tidak terlalu. Bukan, materi itu udah dicoba di beberapa udah dicoba di memang kelihatan kok. Emang kelihatan itu udah ngerasa kayak kalau orang Jogja datang ke open mic kita udah ngerasa kayak udah beda level waktu itu ya Mas ya. Sekarang sih sama sampai sekarang. Jadi kalau ada komunitas stand up Jogja datang ke Magelang pasti timpang kualitasnya. Dia tinggi banget. Magelang di sini nih. Tadinya jadi MC langsung tadinya jadi MC PD pas ada orang Jogja nggak jadi PD langsung drop. Langsung kayak deg-degan, aduh bisa lucu nggak ya waktu itu ya waktu datang rame-rame Jogja sampai MC Om Tidar tuh aku langsung drop itu Pak, lihatnya kayak aduh ngeluarin jokes kayak ragu, pas keluarin jokes nyesel. Kan ada teknologi namanya minta maaf. Kalau nggak lucu tinggal minta maaf. Minta maaf bukan teknologi. Gitu. Nah setelah itu beberapa kali kamu coba open mic lagi. Nah momen kapan yang bikin kamu mutusin untuk terlibat jadi anggota komunitas dan terlibat dalam kesibukannya? Karena saya lebih sering di Magelang, Mas. Setelah sudah lebih sering di Magelang, kamu memutuskan untuk berhenti kuliah waktu itu kan? Sempat kan mandek setahun. Mandek setahun. Habis Bapak saya meninggal lah. Itu kan saya kerja di sini di Magelang. Oh iya, habis Bapak nggak ada. Fokus di Magelang. Habis itu kan sampai sekarang saya di Magelang terus. Iya, sampai sekarang kamu di Magelang terus. Tapi kan sempat lulus toh berarti, sempat lulus toh. 2020 saya lulus kuliah. Dan lulusnya Irfan tuh nunggu pandemi banget emang. Jadi dia sudah meramalkan akan ada masa di mana dia bisa lulus dengan mudah. Betul, karena saya juga prosesnya panjang itu, bisa lulus kuliah diajak berantem sama dosen. Pernah zaman dulu gimana? Ayo cerita. Ayo berantem aja gitu. Ya udah Dion Combat gimana Pak gitu. Terlalu takut Mas. Terlalu takut. Respect banget sama. Dosen wali saya juga pernah dapat golden ticket suci 6. Oh iya Mas, aduh lu Mas Unggul, Pak Unggul. Kangen Pak Unggul. Ya. Saya sayang Pak Unggul. Emang Pak Unggul nonton? Nonton Pak Unggul nanti. Iya. Ini kan viewersnya nanti. Ini menyangkut Azerbaijan juga, sampai Azerbaijan ini penontonnya. Dengar-dengar juga Ghana juga sebagian kecil. Ghana. Anggota komunitas waktu itu ya. Sama Dominikan Republik. Dominikan Republik juga. Nanti berarti pakai subtitle bahasa Spanyol kalau. Iya, kita akan usahakan dubbingnya bahasa Spanyol. Kita pakai Rey Mysterio ya Mas. Meksiko.
Kan Spanyolnya Meksiko. Nah, itu yang aku lihat kan dirimu setelah memang benar-benar masuk tuh aktif banget setelah ya memang kayaknya memang aku ingat setelah bapakmu nggak ada kamu udah mulai ini saatnya aku bisa berbakti kepada kotaku, kepada kabupatenku ini. Terlalu dramatis. Nah, pengalamanmu digabung di stand up ini ada job yang kamu rasa aduh kok ternyata terlalu kurang, terlalu embuh. Justru pas di UAD dulu dapet job. Jobnya gimana tuh? Job malam tahun baru apa dulu ya? Ada pool party, kita setelah di samping kolam renang. Ya itu kan ada banyak, mungkin ada beberapa komika yang juga ngalamin kan. Saya juga salah satunya yang ngalamin sama teman-teman Serbadi waktu itu. Jadi premis setup jebur, nggak ada punchline. Emang ada yang nyebur? Ada orang pada mabok pada ini. Salah partinya dong itu. Itu pool party dari kampus. Bukan, hotel yang ngundang kita. Salah satu hotel ternama di Jogja. Nah, materi apa tuh? Rodeo. Lupa aku. Rodeo begini dong, Rodeo. Lagunya Sabang Seven. Itu apa Mas? Lewat Radio. Nah itu apa yang aku coba yang aku lihat itu memang kamu lebih aktif setelah peninggalan orang tuamu itu karena memang kamu sudah menetap di sini. Sempat kamu kerja Gojek juga waktu itu. Kamu cerita Gojek males-malesan tuh. Males-malesan aku Gojek. Karena emang apa ya, ayah adalah penghambat karir. Nomor 2035. Bukan. Iya Mas. Enggak lah, maksudnya ya karena nggak ada kesibukan aja. Saya kan juga waktu itu sempat nganggur, cari-cari uang jajan. Dulu kan miskin banget. Sekarang sudah sugih dong. Nah, sekarang miskin aja. udah naik lah. Tadi di bawah garis kemiskinan, sekarang pas. 2036. Bukan saya Mas. Kita sekarang lagi di kafe guys, kafe yang belum pernah kita datangi ya Pan ya. Dan ternyata ada kafe seperti ini di Magelang, kita baru tahu. Ternyata bagus juga kafenya. Banget. Bisa buat 2037. Ini yang gangguannya sebenarnya. Cuma ini gangguannya. Nggak terganggu sih, yang ganggu kalau itu ada aja misal Nomor 2038. Nah, itu kan banyak yang maksudnya memang lagi sekarang. Mengganggu kalau ada aja, maksudnya kan ini bukan tempatnya. Kalau aja ya salah emang aja di sini memang salah, mengganggu agama lain. Jadi nah, kamu agamanya apa aja yang nggak ganggu? Persik, ortodoks. Nah, dirimu pernah ngomong sama aku, kamu kan line up pertama masuk ke line up besar acara stand up tuh Sun 2. Dan itu bertepatan dengan Sun di Setiap UAD yang harusnya kamu show dosen yang harusnya kamu pengen ada acara di situ, tapi malah kamu mengiyakan untuk jadi line up di sini. Itu gimana tuh, Bang? Aku tuh dulu line up bukannya di Jogja ya, aku lupa. Jadi kan Jogja tuh ada stand up dosen. Ada show dosen, ada Pak Irfan Karta, Pak Unggul sama dosen-dosen lah pokoknya. Pak Raditven. Raditven yang ini ventriloquis sama kayaknya dosen WJ yang cewek itu bukan sih? Ini apa? Saadia. Bukan. Ada dosen itu ikon nggak, kurang tahu, cuman dosen-dosen ini lagi show di kampusku. Tapi bertepatan dengan Sun Magelang. Karena saya tidak terlalu mencintai kampus saya. Apaan? Mau lewat nggak? Lewatnya bisa di situ. Bisa. Karena saya nggak terlalu mencintai kampus saya, makanya saya nggak. Nah, sebenarnya informasinya tuh aku suruh kamu line up dulu, apa kamu karena aku dosen dulu yang udah line up dulu. Di dosen apa di Sunnya? Sun. Baru ada informasi tanggal dosen itu. Jadi kan ternyata tabrakan. Udah aku nggak bisa bantu di komunitas kampus. Kamu karena memang nggak tahu ada jadwal itu, jadi kamu nggak bisa tidak memilih untuk iya atau tidaknya, karena memang ya udah line up aja gitu. Dan aku nggak tahu kalau pas di WAD itu aku open apa bukan, aku nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dipertanyakan loh sama orang. Kamu cerita sama aku, dipertanyakan. Sama kamu kok malah milih di webnya Santas waktu itu. Santas nonton di Istana Magelang. Dia bikin tulisan di webnya. Di pastinya komika yang di kampusnya ada show, tapi malah line up Sun di daerahnya. Lah itu kayak sudah memantapkan posisimu kalau kamu milik stand up Magelang kalau menurutku. Dan kamu juga nggak enak dapat line up itu karena dirimu itu baru kan waktu itu kamu bilang aku tuh baru Mas. Ya, aku udah dapat line up kan ada komika yang udah lama. Karena ya pilihan aku kan yang milih toh, dan yang aku lihat ya yang solid ya salah satunya dirimu waktu itu. Jadi ya, dan aku pun belum pernah line up. Padahal Sun 1 ada, aku nggak line up waktu itu. Aku memilih tidak line up. Nah, Sun 2 inilah jatahku line up. Dan ada beberapa yang harus aku pilih.
Terus ada Fadil juga aku apresiasi walaupun dia udah pindah Jogja, aku pilih dia untuk jadi apresiasi masuk ke line up itu. Terus aku masukin Bima karena juga baru, fresh juga Bima. Muklis aku pilih karena dia anak UMM. Nah, satu lagi aku butuh yang solid lagi, dirimu waktu itu. Kenapa Mas Yipsi juga masuk line up kenapa? Ini bintang tamunya dong Mas, harus masuk line up dan ada Sadana Agung juga waktu itu. 2015 ya, 2017 ya. 2017 18 lah ya. Ya, 17 gitu. Itu. Nah, itu apa menurutku itu kayak pensolitan si Irfan tuh jadi memang benar-benar sama satu anggota lagi komunitas. kenapa aku ngambil Sun Magelang karena aku ngefans sama Bang Yipsi. Oh. Aku dari dulu kan. Kamu pengen di Jogja kan. Sempat dijuluki Yipsi karena kan bukan materinya tuh anak-anak ngarah ke Yipsi. Kok kayak ke bawah Bang Yipsi banget. Karena emang dulu aku ngefans banget sama Bang Yipsi. Ini aja pakai kaos Sindikat FG. Sindikat FG sampai sekarang sampai detik ini. Iya, saya juga enggak ada. Udah. Jami Harja itu. Nah, dirimu bertahan selama ini di komunitas stand-up-an. Kamu tuh termasuk yang bertahan lama loh daripada banyak orang yang ngilang pergi dengan berbagai kesibukannya. Apa yang membuat kamu bertahan lama di komunitas ini kan bergaul di komunitas? Kalau aku ya jelas ya karena aku gak punya teman lagi. Itu satu aku juga. Enggak nih, aku dirimu apa yang membuat komunitas stand-up tuh akan aku terus ada di sini gitu loh. Karena tolong tahan saya nyaman. Enggak, ingat. Terlalu sering mulat, Mas. Jadi kan gini, aduh. Karena aku menemukan diriku di sini, dalam artian aku nyaman. Karena aku bukan 420. Oh, kalau zona nyaman, sembilu yang dulu, biarlah berlalu. Mangu. Ipar adalah mangu. Itulah, karena ya nyaman aja karena aku even di stand up aku harus spending banyak uang, nggak menghasilkan apa-apa, tapi aku tetap stay di stand up karena aku mencintai seni ini. Lah iya. Kamu banyak kita ngabisin dari kayak mungkin menyumbang, terus juga kadang kita kalau nongkrong juga kita jajan. Ya juga kita nonton spesial show. Nonton spesial show. Kita bayar juga ngeluarin uang. Itu kan ada budgetnya, tapi kita bertahan karena ya simply kita nyaman dan kita merasa. Udah, gitu aja Pan ngobrolnya Pan. Mudah-mudahan konten Nyetori akan terus lanjut. Mungkin ada part 2-nya nanti kalau aku lupa ada pembahasan lain next time.